Hai, kembali saya Gideon Simanjuntak menghadirkan sebuah renungan yang saya pastikan akan memberkati saudara dalam segmen Kerinduanku. Karena Tuhan memiliki kerinduan untuk saudara diberkati. Sebelum saudara berangkat ke kantor, pergi ke sekolah, atau melakukan aktivitas apapun, atau mungkin saudara sedang mengikuti work from home, sebelum melakukan itu semua, mari libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan, karena apa yang kita mulai dengan Tuhan pasti akan kita akhiri dengan sebuah kemenangan. Suatu hari dalam sebuah aktivitas yang sedang saya lakukan, saya mengalami ketakutan, dan suatu hari dalam keadaan seperti itu, mama saya memeluk saya dan dia berkata, "Jangan takut." Bahkan dia mengulurkan tangannya, memegang dada saya dan berkata, "Nak, jangan takut. Ada mama dan ada Tuhan yang beserta dengan kamu." Walaupun cuman sentuhan singkat saudara, nggak nyampe 3-4 detik, tapi sentuhan tersebut mengubah keberanian saya. Dan sampai hari ini saya selalu ingat momen itu. Tahukah saudara bahwa Allah juga ketika Ia menyentuh hidup saudara, Dia dapat mengubah kehidupan saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Injil Matius 8, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat," apa saudara? "Mentahirkan aku." Ayatnya yang ketiga, ini menarik sekali respon dari Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hari ini temanya adalah uluran tangan Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang kusta adalah orang yang disingkirkan? Orang kusta tidak boleh berada dalam satu kota yang sama. Mereka harus ada di luar benteng atau pintu masuk dari kota, karena mereka dianggap orang yang dikutuk. Mereka dianggap orang yang najis. Jadi ketika orang kusta ini melihat Yesus, sebenarnya dia melakukan sebuah tindakan bunuh diri. Karena kalau orang kusta dia muncul di depan orang banyak, karena kita tahu kalau Yesus berkhotbah, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Tapi ketika Yesus muncul, orang kusta ini muncul di depan orang banyak. Dia menghadapi yang pertama hinaan, dia menghadapi kemungkinan ditimpuki batu sampai mati, dan yang ketiga dia menghadapi mengenai yang namanya caci maki, penolakan. Dari mana dia tahu Tuhan akan menjawab doanya? Dari mana keyakinannya dia yakin Tuhan akan mengulurkan tangannya? Ini yang saya sebut dengan yang namanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Jadi orang kusta ini dengan modal nekat, kalau kata dunia, tapi bagi saya modal iman, dia munculkan diri kepada Yesus, dan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau" apa? Tahir. Kita semua tahu setelah kejadian ini orang ini menjadi tahir dan mengalami kesembuhan. Tapi yang menarik dari ayat ini, kalau saudara pelajari dengan keyakinan besar, ia mengatakan bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Ayat yang kedua, "Jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Jadi dia mengalamatkan imannya kepada Yesus. Jadi kalau hari ini kau mengharapkan uluran tangan dari Tuhan, yakini bahwa Dia mau ulurkan tangannya buat saudara. Dia nggak pernah menahan tangannya buat saudara. Dia nggak pernah melambat-lambatkan berkatnya buat saudara. Yakini Tuhan yang kau sembah tidak pernah terlambat menolong saudara. Yakini Tuhan yang kau sembah tidak pernah berpangku tangan untuk membuka jalan bagi saudara. Dia mau tolong saudara. Dan Yesus mengulurkan tangannya, menyembuhkannya, dan menjamah tubuh dari orang kusta ini. Tahukah saudara, Yesus tidak perlu mengulurkan tangannya. Yesus cukup berkata, "Jadilah sembuh." Maka orang kusta ini pasti apa? Pasti sembuh. Tapi menarik, Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh bagian yang sakit dari orang tersebut, karena Yesus tahu Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit kustanya, tapi Yesus hendak melenyapkan kesepiannya. Karena Yesus tahu sentuhan Yesus mengubah kehidupannya. Orang kusta ini orang yang kesepian loh. Dia orang yang
nggak boleh kumpul sama orang banyak. Dia orang yang nggak boleh muncul sama orang banyak. Dan hari ini ada banyak orang mengalami kusta-kusta rohani yang dia kesepian. Pernahkah saudara di tengah-tengah keramaian engkau merasa kosong dalam dirimu? Pernahkah saudara di tengah-tengah pesta yang rame, ketawa-ketawa, engkau merasa bahagia banget, tapi sampai di kamar engkau merasa sepi dan engkau merasa kosong? Atau bahkan pernahkah engkau saudara di tengah-tengah pencapaian hidupmu engkau merasa sesuatu ada yang kurang? Mungkin yang kau butuhkan bukan uang yang lebih banyak. Mungkin yang kau butuhkan bukan follower yang lebih banyak. Atau bahkan mungkin yang kau butuhkan bukan minuman keras yang lebih banyak. Mungkin yang kau butuhkan dan pasti kau butuhkan adalah uluran tangannya. Sama seperti orang kusta ini yang memberanikan diri datang kepada Kristus, menghadap kepada tata belas kasihannya dan berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dan Yesus pasti berkata, aku mau. Mungkin hari ini kau kusta rohani. Mungkin kau mengalami kesepian di tengah-tengah keramaian. Mungkin kau merasa tidak dianggap. Mungkin kau merasa tidak diperhitungkan. Atau bahkan mungkin kau merasa sebagai orang-orang yang tidak diharapkan. Hari ini jangan lari kepada dunia. Lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada narkoba. Jangan lari kepada pornografi. Jangan lari kepada free sex. Lari kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ulurkan tanganmu, sentuh kesepianku, sentuh penyakitku, sentuh kelemahanku. Apa jawab Tuhan? Pasti Tuhan berkata, aku mau. Mari hari ini dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun kau menyaksikan segmen ini, menyaksikan YouTube channel ini, saya terlalu percaya Tuhan mau mengulurkan tangannya. Kalau kau mendengar acara ini, pegang dadamu dengan tangan kirimu, angkat tangan kananmu, naikkan doa yang paling apa adanya sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan sentuh hidupku. Ulurkan tanganmu yang berlubang paku, jamah kehidupanku. Saya percaya sesuatu yang supernatural, sesuatu yang dahsyat Tuhan sediakan bagi saudara. Jangan lupa untuk komen di bawah video ini agar bukan hanya saya yang diberkati, tapi orang-orang yang membacanya mereka juga diberkati. Atau mungkin saudara bisa menulis sebuah pesan untuk mendorong mereka untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Bagikan video ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kenali, kepada kontak di HP saudara, kepada teman Facebook, teman Instagram saudara. Bagikan di semua platform sosial media agar kita penuhi dunia dengan kabar baik. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.